Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berjumpa untuk membahas mata pelajaran akuntansi dasar. Akuntansi dasar kali ini kita akan membahas kompetensi dasar 3.1, yaitu memahami pengertian, tujuan, peran akuntansi, dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Itu untuk KD pengetahuan. Sedangkan untuk KD keterampilannya, yaitu 4.1, kita akan membahas mengelompokkan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Baiklah, tujuan pembelajarannya adalah ketika kalian sudah mempelajari KD 3.1 dan 4.1, maka diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian akuntansi dengan tepat, dapat menjelaskan tujuan akuntansi dengan benar, dapat menjelaskan peranan akuntansi dalam dunia usaha dengan tepat, kemudian dapat menjelaskan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi dengan benar, dan untuk KD keterampilannya kalian dapat mengelompokkan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi dengan tepat. Sekarang kita maju kepada materi pertama, yaitu pengertian akuntansi. Untuk yang pertama adalah pengertian akuntansi menurut para ahli. Ada pengertian menurut AICPA, yaitu American Institute of Certified Public, mendefinisikan akuntansi sebagai seni mencatat, menggolongkan, dan meringkas transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara tertentu dan dalam bentuk satuan uang, serta menafsirkan hasil-hasilnya. Kemudian kita akan membahas pengertian berdasarkan American Accounting Association. Definisi dari American Accounting Association, akuntansi adalah sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, melaporkan informasi akuntansi untuk memungkinkan adanya penilaian-penilaian dan keputusan yang jelas, tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Kemudian menurut Weigan, beliau mendefinisikan pengertian akuntansi sebagai suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada para pengguna yang berkepentingan. Kemudian menurut Sumarso SR, akuntansi adalah suatu disiplin ilmu yang menyediakan informasi penting sehingga memungkinkan adanya pelaksanaan dan penilaian jalannya perusahaan secara efisien. Kemudian kita masuk kepada pengertian akuntansi dari berbagai sudut pandang. Kita lihat pengertian dari segi pemakai. Dilihat dari segi pemakai atau pengguna jasa akuntansi, akuntansi dapat didefinisikan sebagai disiplin ilmu dan atau aktivitas jasa yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan secara entitas atau transaksi yang bersifat keuangan. Kemudian segi proses kegiatan. Ini dapat secara disingkat sebagai mengidentifikasi data mana yang berkaitan atau relevan dengan keputusan yang diambil, kemudian memproses atau menganalisis data yang relevan, kemudian mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Kemudian definisi dari segi bahasa, berasal dari kata kerja to account. Akuntansi adalah proses identifikasi, pengukuran, dan komunikasi informasi ekonomi untuk menghasilkan pertimbangan dan keputusan dari pemakai informasi. Kemudian dari segi prosedur, akuntansi adalah suatu teknik atau seni untuk mencatat, menggolongkan, menyimpulkan, serta menganalisa hasil dari teknik tersebut berupa transaksi yang bersifat keuangan dan dalam nilai mata uang.
Kemudian setelah kita membahas pengertian akuntansi, kemudian kita akan membahas materi selanjutnya atau tujuan akuntansi. Tujuan akuntansi dibagi menjadi 3 kelompok tujuan, ada tujuan umum, ada tujuan khusus, dan ada tujuan kualitatif. Tujuan umum dari akuntansi adalah yang pertama itu adalah memberikan informasi keuangan yang bisa dipercaya tentang aktiva dan pasifa suatu perusahaan. Kemudian, memberikan informasi yang bisa dipercaya tentang perubahan pada sumber-sumber ekonomi bersih suatu perusahaan yang muncul akibat aktivitas usahanya dalam rangka mendapatkan keuntungan. Kemudian yang ketiganya, memberikan informasi keuangan yang membantu para pengguna laporan keuangan dalam membuat estimasi atau perkiraan potensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Kemudian yang keempat, memberikan informasi penting lain tentang perubahan pada sumber-sumber ekonomi berupa aset, utang, serta modal perusahaan. Kemudian, yang kelima adalah mengungkap informasi lain berkaitan dengan laporan keuangan yang relevan guna memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan. Sedangkan tujuan khususnya adalah menyajikan informasi berupa laporan yang membuat posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum atau PABU dan atau Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP. Itu adalah tujuan khususnya. Kalau tujuan kualitatifnya relevan, dapat dipahami, netral, dapat diuji, tepat waktu, dan dapat dibandingkan, serta lengkap. Untuk lebih jelasnya, ini sudah Ibu uraikan di dalam modul. Kalian bisa melihat di modul di dalam LMS. Kemudian materi selanjutnya adalah peran akuntansi. Peran akuntansi sebagai pengendalian keuangan, sebagai operasi perusahaan, sebagai pelaporan, dan sebagai perencanaan. Penjelasannya pun sudah ada di dalam modul, kalian tinggal memahami, tinggal membaca, mengerti, dan mengidentifikasi pengertian-pengertian dari peran akuntansi yang Ibu sebutkan ini. Kemudian materi selanjutnya adalah pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi dari akuntansi. Ini adalah pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal adalah pihak dalam perusahaan. Ini adalah pihak-pihak pemakai akuntansi yang bertindak sebagai pengelola perusahaan. Bisa owner, bisa pemilik perusahaan, bisa manajer ataupun karyawan. Kemudian pihak eksternal adalah pihak dari luar perusahaan. Bisa kreditur dan calon kreditur, bisa instansi pemerintah, dan organisasi-organisasi yang berkepentingan terhadap informasi keuangan perusahaan kita. Untuk lebih penjelasan lebih lanjutnya bisa kalian lihat di dalam modul. Sekian penjelasan dari materi 3.1. Terima kasih. Sampai jumpa di dalam materi selanjutnya.